kau kira dirimu siapa? Begitu lagunya. Setetes air hina. Wah, ayah Joma kalau bikin lagu dasar Quran hadisnya mantep bang. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Oh, itu. Waduh, ini enak nih, baru kali ini penceramah dikasih minum. Guru minum. Enaknya pada cupang hidup. Dari 50 sampai tinggal 5, biarin 5, gua rawatin, gua bawa pulang. Ya Allah bang, jangankan gocap, 5 aja. 5 nih, kadang johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos. Wah, apalagi subuh 5:30 baru bangun subuh, dibangunin sama bininya, bangun bang, daripada ke masjid udah ketinggalan jamaah di rumah bang, buruan bang, bangun lah, dibangunin matanya masih merem, tangannya udah ngerepe nyari tiang buat pegangan. Oh, langsung bangun takut jatuh, udah 5:30, eneng buruan wudhu, ayo sholat jamaah, sufu vakum, lempengin barisannya, ngomong bininya, enakan yang mencong bang, jangan ngomong, langsung takbir Allahu Akbar. Dia lakinya baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Padahal lakinya ingat waktu di perusahaan ada kajian, diajarin fikih dalam sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin sama dia, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong dalam hati, gua kira dibaca semua. Ya Allah bang, kita nih jadi Isra Mi'raj ukurannya iman buat Allah bisa. Maka pulang Isra Mi'raj bang, Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi pulang Isra Mi'raj. Nyaut apa? Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi. Ya, jadi kagak kenalan pakai masker semua. Iya, Nabi pakai pulang. Sampai di Masjidil Haram duduk bengong Nabi. Apa yang dipikirin? Apakah ini percaya umat disampaikan? Datanglah rombongan-rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Nanya, Muhammad, dari mana lo? Habis Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke 1 sampai ke 7, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya. Apa kata rombongan-rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, dan CS-CS-nya, kroni-kroninya? Apa dibilang? Muhammad gila, Muhammad stres, ngadu ke Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar, ngapa? Abu Bakar, Abu Bakar, ada apa? No, lihat temen lu Muhammad udah stres. Stres ngapa? Katanya habis Isra Mi'raj ketemu sama Allah, dapat perintah sholat, sekarang nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kata siapa? No, Muhammad. Apa jawab Abu Bakar? Dengerin, bener yang ngomong itu Rasulullah. Iya bener. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Apa yang kita ambil pertama tentang Isra Mi'raj? Pertama adalah iman. Biar mantap akidah. Iman kita, iman godaan berat, tantangan berat. Apalagi sekarang zamannya bang, Masya Allah, kesibukan luar biasa.
maka bersyukur ini di PT Astra Daihatsu Motor. Oke. Tuh kamera kita lagi ngomong sama deterjen netizen. Ada berkah luar biasa, ada kajian pengajian, ada kajian kita bikin Isra dan Mi'raj. Inilah stabilitas temperatur iman kita di sini diatur, walaupun kita kerja tapi kita tetap melaksanakan ibadah hubungan kepada Allah. Ada kajian kita kumpul, Masya Allah, iman kita godaannya berat, tantangan berat. Kapan iman diuji? Ketika iman diuji subuh, ketika datang suara dari masjid, suara toa, as-salatu khairum minan naum, iman diuji. Angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, istri kutangnya debleh. Diuji iman kita. Kalau iman kita mantap, lempar selimut, bawa sajadah, berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Oh, nih iman bang. Ya Allah, iman kadang naik, kadang turun, godaan iman berat, tantangan ada. Mau ibadah, kita mau ngaji aja, ngaji nih libur kerja, pengen ngaji, gua gabung ke majelis taklim, udah rapi pakai baju, deh pas keluar rumah gerimis. Itu orang bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong dalam hati, ya gerimis. Apa dalam hati ngomong? Ya gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Ya Allah, giliran malam minggu ada dangdutan, nonton kalian kondangan, resup nih dangdutan. Keluar rumah gerimis, ya gerimis mau nonton dangdut, ntar juga penter bang, manjur. Godaan iman berat. Maka kita beruntung hari ini melaksanakan Isra dan Mi'raj. Keimanan kita harus lebih hebat. Artinya apa? Isra artinya jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik tentunya ke atas. Kelar kita melaksanakan Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah yang mahdoh, hubungan vertikal kita kepada Allah. Maka kelar Isra Mi'raj, perjuangan Rasulullah luar biasa, dipanggil oleh Allah langsung menghadap, dapat perintah sholat. Maka di situ selesai Isra Mi'raj, kelihatan mana yang loyang, mana yang beling, mana yang kaleng, mana yang emas, mana yang berlian. Yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah enggak jadi beriman, yang kafir mikinan kafir. Artinya apa? Itulah kualitas keimanan seseorang, diuji lewat Isra dan Mi'raj. Maka kita kepengen iman kita bukan iman yang kaleng-kaleng, keimanan mantap. Kenapa? Karena panggilan iman. Ibadah apapun yang kita lakukan karena panggilan iman. Sholat panggilan iman, puasa panggilan iman. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tuh, yang dipanggil puasa iman, yang dipanggil sholat iman, yang dipanggil ngaji iman. Termasuk besok kita sebulan lagi mau Ramadan, puasa panggilannya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang enggak beriman enggak hai, jadi enggak dipanggil. Maka puasa ada syaratnya, syarat wajib puasa. Apa itu? Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang kagak puasa itu orang kurang syarat. Kan ada syaratnya. Lah masuk perusahaan aja kita ngelamar ada persyaratannya kurang, nggak diterima. Bener? Lah puasa syaratnya pertama Islam, kedua balik, yang ketiga mampu, keempat berakal. Tuh, Ustad dia kan orang Islam, kok nggak puasa? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik. Ustad anak udah 2,
Ya barangkali dia kagak mampu, lagi sakit kali dia, makanya nggak puasa. Sehat Ustad, badannya keker, saya lihat, ya berarti gila, akalnya nggak ada. Tuh, termasuk kita melaksanakan sholat. Ini pelajaran buat kita, iman biar mantep, akidah biar kuat. Kita kumpul ngaji begini bang, masya Allah. Kadang ini, ya Allah bang, bener dah, syukur banget. Ini kita yang namanya meluangkan waktu. Nyari waktu luang susah, luangkan waktu buat kita ngaji. Jangan nyari waktu luang, semua kita orang sibuk. Jasmani kita, ruhani kita perlu nutrisi, bukan sekedar jasmani. Kita kasih vitamin, minuman yang enak, makanan yang bergizi, tapi rohani kita sama perlu dengan apa? Dengan kajian, kumpul, duduk, pengajian, dengerin tausiah, dengerin ceramah dari guru-guru kita. Ya Allah, adem nih kumpul begini, dosa kita dirontogin bang. Wah, jangan salah, dosa kita dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing dah, pasti banyakan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman tetangga. Dosa mata salah lihat, dosa tangan salah comot, dosa mulut salah omong. Apalagi yang ngomong nih sama bang, banyak dosa. Apalagi emang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa aja, wajar diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Makanya saya kalau diomongin orang diem aja udah, antepin. Saya punya prinsip hidup laksana sungai, ada aja tai yang lewat, begitulah kehidupan. Bener, ya Allah. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga, yang kecil, yang nggak sengaja. Tuh. Yang kedua, kumpulnya kita di sini, pahalanya gede bang. Duduk di majelis taklim walaupun sesaat, itu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang ngomong Rasulullah pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Bayang terawih aja niat jadwal imam, apalagi 1000. Malam ini jadwal imam dia nih terawih, ya lama nih lama, pindah kita. Apa 1000 pahalanya, ditulis pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal, minimal jeruk 2 kilo bawa. Nengokin orang sakit, datang doang ke rumah sakit, orang lagi diimpus ditanya, apa yang lo rasain sih Ji? Lo pakai diimpus, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Memang apa? Ya lo kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kalau lo bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Nih, luar biasa bang, nggak ada ruginya. Kenapa? Termasuk ibadah sholat yang kita lakukan itu semua pakai ilmu. Jangan cuma bisa nyalain doang, ngaji lewat YouTube agak langsung ke kiai, nyalain mulu. Saya pernah lagi sembahyang disalahin, kelar sholat, bang saya mau nanya apa? Tadi sholat abang baca usoli ya? Emang apa? Baca usoli hukumnya haram bang. Waduh, baca usoli haram dikata. Kita kalau mau sholat kan ngadep kiblat nih, sebelum takbir mulut ngucap lafaz usoli. Usoli fardul maghribi tsalatsa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat Allah, sambil ngomong Allah barengin niat di hati, sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu akbar usoli fagom. Ini yang PA. Lah udah takbir baca usoli. Pak Ustad, kalau nggak baca usoli nggak ngapa-ngapa. Iya nggak ngapa-ngapa, karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Kita mau sholat maghrib udah kepepet, waktunya udah mau habis, langsung aja ngadep kiblat takbir Allah, niatin barengin di hati Allahu akbar, sah.
Bahkan kalau menurut saya bang, sebelum kita takbir mau sholat nih, nyanyi masih boleh. Kita ngadep kiblat nih, bayang sebelum takbir nyanyi. Bagaimana ku melupakanmu, sesungguhnya ku membutuhkanmu, menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu, terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu. Allah, niat bareng di hati dah. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu. Apa masalahnya? Kita punya otak apa kagak? Itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi Pak Ul? Kita kudu tahu, makanya kita diajarin nggak sholat sedekap yang bagus, fikih ngajarin, diajarin dalam ilmu fikih. Wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri, tuh naronya di tengah-tengah, jangan di bawah pusar. Saya curiga dalam sholat laki-laki lebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapet. Kenapa kita laki-laki sholat kagak boleh rapet? Kegencet. Wah, ada penganiayaan di situ. Ada sesuatu yang ganjel, giel. Agak enak. Perempuan nggak boleh sholat kakinya bekangkang lebar. Hah? Bisa angin masuk dari bawah, seriwing kadang. Semuanya diatur tata caranya. Kenapa? Orang punya ilmu salah naro diomelin bang, apalagi yang ada ilmunya. Maka ibadah semuanya pakai ilmu. Jangankan yang nggak punya ilmu, yang punya ilmu salah naro diomelin, apalagi yang nggak ada ilmunya. Mana contohnya? Kori tadi orang bukan ini. Kori di sini tadi suaranya enak, qiraatnya bagus, boleh kori baca begitu karena ada lagunya. Bayati, nahawan, sika, jiharka, semua itu qiraat boleh. Tapi ketika jadi imam sholat, kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam, wow, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Kalau kloso dan makmum, biar kori internasional banget. Kalau lagi jadi imam sholat tetap baca murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak. Iya, ada aturan kali pembatasan toa, jangan gede-gede. Kalau dibatasin saya protes duluan. Saya protes siapa? Tukang tahu bulat, saya protes. Wah, dia masuk-masuk ke kampung, gua pakai toa, tahu berisik banget ya. Dia goreng tahu bulat sampai kesian nenek-nenek pada bangun. Ya, deketin ini kali gue ya, duduk aja kali ya di sini, jaga ke mana-mana. Waduh, ini enak nih, baru kali ini penceramah dikasih minum. Guru minum. Enak ya, pada cupang hidup. Luar biasa tuh, ilmu salah naruh diomelin. Makanya kita ibadah kudu ada ilmunya. Ini kita kumpul begini luar biasa, pengajian kita kumpul, dosa diangkat, pahala gede, silaturahimnya nyambung. Alhamdulillah. Yang kedua yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Kita belajar dari sholat.
Apa itu sholat? Dilengkapin lagi. Sholat itu dalam ilmu fikih as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Yang rajin minta dikasih. Bagaimana caranya minta? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Anak kita bang minta kagak ngomong, tahu-tahu nyolek bapaknya, pak bapaknya bingung motor apa sepeda, mintanya nggak ngomong. Bini kita minta agak ngomong lagi, nyolek, papa minta beliin cincin, 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 minta beliin cincin. Pak, lah kita bingung bang. Apa kata kita, ntar malam apa neng tuh? Mintanya nggak ngomong. Maka sholat itu apa? Ucapan dan gerakan. Dengan apa? Ucapan gerakan. Maka dalam ilmu fikih ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarin tata caranya semuanya. Apa tujuannya? Pertama, sholat mengajarkan kita disiplin bang. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Zuhur jam 12, jam 12 sholat. Jam 10 saya mau sembahyang zuhur Pak Ustad, jangan, belum waktu. Disiplin. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustad saya tambahin 2 ya biar tambahnya jadi 6, pahalanya banyakan. PA. Nah ini pelajaran disiplin nih. Kita disiplin dalam segala hal. Disiplin kita nih masih ditongkrongin bang, jujur aja. Dari atas sampai bawah masih ada ditongkrongin. Percis anak muda naik motor tengah malam, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siapa? SNK? Punya pak. SIM? Ada pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Bener kan? Jawabannya enteng. Disiplin kita masih ditongkrongin. Artinya apa? Disiplin kerja pun begitu. Nggak ada manajer maupun ada manajer, kalau sudah kerja kewajiban kita laksanain. Begitu musinya. Kepala bagian nggak ada nih, nyantai. Beda bang. Kenapa? Disiplin. Sholat ngajarin kita disiplin. Yang kedua, sholat mengajarkan kita supaya tawadhu, rendah hati. Jangan sombong. Kenapa kita bilang jangan sombong? Nih saya mau nanya bang. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Ini manusia. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bercanda sama temen, pala kita dikeplak, marah. Lu jangan main pala dong, dipitrain pala gua nih. Bener? Marah. Pala anggota tubuh yang paling terhormat nih kepala. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada di sini abang, gambar KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita paling terhormat. Tapi ketika sholat sedang sujud menghadap Allah, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud. Kita tahu sendiri pantat isinya tokai. Bener kan bang? Lihat nih sholat ngajarin kita, ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah.
Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, jangankan harta, sehelai benang pun nggak ada. Sesuai lagunya ayah Haji Oma Irama, bukankah kau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Tuh lagu ya ilah ilah mati mulu dah, jangan kesok kali. Tuh. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Begitu lagunya. Setetes air hina. Wah, ayah Joma kalau bikin lagu dasar Quran hadisnya mantep bang. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Oh, itu enak lagu bang. Nasihat isinya, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Langsung rapnya, ada rapnya. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Tapi kesenangan dunia penipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Tak Haji Majid, tak Haji Majid, tak Haji Majid. Tuh ada Haji Majidnya, karena mau tetangganya Kong Haji Oma waktu itu namanya Haji Majid. Tuh itu semua nasihat. Lahir kita nggak bawa apa-apa bang, sholat ngajarin kita tuh di situ. Wala tamshi fil ardi maroh. Apa yang kita sombongin? Lahir ke dunia ini jalan kau, jangan berjalan di jalan Allah dalam keadaan sombong. Muka bumi ini nggak ada yang kita sombongin, nggak ada yang kita sombongin. Luar biasa bang, disiplin ngajarin kita jangan sombong. Ketiga, sholat ngajarin kita apa? Sholat ngajarin, selesai sholat banyak filosofi yang kita dapat dalam sholat. Selesai sholat, salam kanan, salam ke kiri, tengok ke kanan, tengok kanan, tengok kiri. Artinya dalam bermasyarakat, tengok saudara kita, masih banyak orang yang butuh uluran tangan kita. Yang punya harta, bantu dengan harta. Jangan pelit, medit, koret, butuh dikasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah bang. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, terus lagi pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Apalagi kan ibu-ibu sekarang masak pakai presto, tulang hancur di presto. Lah kucing tak habisin tulang, kurus pada kurus. Nih ya Allah, luar biasa. Kita kepengen berbagi, hidup enak adanya orang lain. Disebut kaya, ada yang miskin bang. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin, bener? Disebut atasan karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Jangan mentang-mentang atasan semena-mena sama bawahan. Kalau nggak ada atasan kagak ada bawahan, lah ribet. Ibu-ibu pakai baju atasannya doang, agak ada bawahannya lah, disepatin bocah. Ya Allah, Masya Allah bang, enak hidup, enak tuh adanya orang lain, kebersamaan. Sholat ngajarin kita kebersamaan. Kenapa? Karena simbolnya masjid. Nih kita di dalam masjid nih. Ini kan masjid simbol demokrasi, simbol kebersamaan. Di masjid ini ada aturan. Apa aturannya? Aturannya gak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu.
camat masuk masjid buka sepatu. Mat, gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur, presiden masuk masjid buka sepatu. Dan dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid bang, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek, jangan usil. Lu datang dari mana bang? Gue dari kidul ngadep ngulon. Oh dia dari mana? Dia dari wetan tuh ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat. Nih. Kalau sudah masuk ke masjid, jangan bicara soal suku, jangan bicara soal warna kulit. Warna kulit begini kita kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita nggak mesen bang. Jangan ribut, jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang usil banget. Itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang juga bacain. Orang agak mesen. Kalau sudah masuk masjid jangan bicara soal suku, supaya akur semua. Betawi nggak boleh ribut sama orang Jawa biar akur. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau kontrak? Betawi nggak boleh ribut sama orang Batak, jangan ribut. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban sama siapa? Ribut kita. Kalau bukan sama silai. Nih kita kepengen kebersamaan. Masjid simbol demokrasi. Kacau sholat bang kalau pakai bahasa masing-masing. Indonesia hampir 500 lebih bahasa. Kalau pakai bahasa masing-masing rame, kacau sembahyang. Yang dari Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Teman kita yang dari Padang kencengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Kacau. Yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Mati lama-lama. Nih kita udah diajarin kebersamaan, diajarin demokrasi, diajarin Pancasila lewat masjid. Kalau sudah masuk masjid semua, sholat berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Yang namanya berjamaah, makmum siapa aja boleh. Ustad dia kan tukang mabok itu, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum ketinggalan satu rakaat nggak ngapa-ngapa Pak Ustad. Lah boleh, tibang makmum. Tuh diajarin apa? Kita kebersamaan, kekompakan. Makmum, imam beda. Imam harus dipilih. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Dulu kejadian tahun jebot, ada 4 orang bego, goblok, bloon, bintolol. 4 nih sholat di musola bang, musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak. Kaget ini profesor tikus, mau atahiyat kaget, tuh tikus jatuh. Batal lah. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, dia nyolek, lagi sembahyang aku boleh ngomong. Orang geblek, batal dia lagi. Yang tengah temennya nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal, yang 1 harusnya kan selamat ini dia, iya ngomong, untung gue diem aja, udah PA. Nah makanya kita ibadah kudu punya ilmu. Imam gak sembarangan, maka kita pengen ada kebersamaan, kekompakan. Dalam sholat begitu banyak pelajaran ilmu buat kita, ngajarin disiplin, ngajarin kita jujur, ngajarin kita jangan sombong, ngajarin kita kebersamaan, hidup enak adanya orang lain, berbagi di antara kita. Yang punya harta bagi dengan hartanya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya, pemikirannya. Dan insya Allah mudah-mudahan Isra dan Mi'raj bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat,
dalam kehidupan kita bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan, insya Allah bisa lebih maju lagi ibadah kita, lebih meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Dah para pemirsa, mohon maaf maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian ya, jangan lupa panitia ya anak aduh bang ya, ngingetin doang, ngingetin ya, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, kalau ada. Abang enak udah makan, saya belum, ini air doang dah. Dah, mohon maaf dari saya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Banyak kurang, banyak kesalahan, mohon maaf ya, kurang enak didengar, ada tutur sapa yang kurang teratur, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari kami, dari saya, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu usiah dari Haji Nur Fadhilah, yaitu Masjid Al-Istiqomah. Adapun acara selanjutnya yaitu tanya jawab Ustad. Mungkin ada di antara para karyawan, para manajemen ada yang ingin menanyakan beberapa soal kepada Ustad Nur Fadhilah atau Ustad Tile, bisa angkat tangan satu terlebih dahulu. Sudah ada ini Ustad dari udah dia yang penanya. Salah satu ya dari Google Form. Oh, Google ya, Map. Tadi di Google Map. Ya, Google Map. Ya, ini dari Bapak Nur Hadi, Ustaz. Nur Hadi dari Departemen Welding. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, di perusahaan PT Astra Dayat Sumotor ini memiliki budaya I-Care. Budaya I-Care. I-Care. Ya. Yang di dalamnya terdapat poin-poin perilaku yang baik dan harus dilakukan, serta perilaku yang buruk untuk tidak dilakukan. Bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari senantiasa memiliki perilaku yang baik dan dapat menjauhi diri dari perilaku yang buruk? Bagaimana itu Ustaz? Ini pertanyaan apaan? Pertanyaan Ustaz. Tadi panjang banget kayak cerita. Pertanyaan Bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari senantiasa memiliki perilaku yang baik, iya, dan dapat menjauhkan diri dari perilaku, betul, yang buruk Ustaz? Ya, Rasulullah beda dengan kita. Kalau Rasulullah ya, wama yantiku anil hawa in yuha ila wahyu yuha, kan begitu. Rasulullah perilakunya, kelakuannya, pekerjaannya, semuanya itu kalau bukan dari Allah, semata-mata wahyu dari Allah. Makanya beliau jadi contoh. Jadi kriteria yang ada di Rasulullah ya Quran, di Quran. Jadi kalau pakai ditanya bagaimana cara Rasulullah ya enggak berbuat kebaikan, amalan-amalan, kelakuannya berbuat baik, menjauhkan keburukan, karena memang udah dari Allah langsung. Allah memberikan wahyu langsung. Beliau tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Beliau tidak mengeluarkan sabda, mengeluarkan fatwa sabda itu ya, sunnah-sunnah beliau semua itu dari Allah, dari wahyu. Jadi makanya beliau dijadikan uswah, jadikan contoh. Nah, contoh-contoh yang ada pada Rasulullah benar lengkap semua gitu Bang. Jadi enggak usah pakai ditanya bagaimana caranya gitu loh. Ya kita nyat contoh Rasulullah aja udah, karena Rasulullah gerak-geriknya, kelakuannya semua itu berdasarkan wahyu ya, begitu kira-kira. Ya, alhamdulillah itu tadi yang dijawab oleh Ustadz Tile ya, dari pertanyaan Bapak Nur Hadi. Kemudian ada Ustadz, tenang Ustadz, langsung sekarang offline ya itu Bapak ya, silakan angkat tangan. Mohon panitia memberikan mic kepada Bapak yang di tengah, yang di belakang ya. Insya Allah ini akan mendapatkan hadiah ya Ustadz ya. Dapat door prize. Insya Allah naik umroh dengan biaya sendiri. Umroh cuma-cuma. Cuma nyampe bandara. Cuma nyampe bandara. Ya, silahkan kepada Bapak disebutkan nama dan dari plan mana ya. Plan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari departemen mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mumpung dapat door prize Pak, saya nanya Pak. Kalau nggak dapat saya nggak nanya ini Pak. Iya. Jadi di Isra Mi'raj ini ya Pak, menurut saya kejadian unik ya Pak. Karena sebelumnya Rasulullah itu kalau disuruh oleh Allah itu nggak pernah nawar ya Pak. Disuruh pas perang Badar ya, dari 300 orang lawan 1000 orang aja nggak nawar gitu Pak. Terus yang lain untuk menzahirkan Islam itu di Mekah itu nggak nawar Pak, walaupun lawannya itu Abu Jahal ya Pak. Nah di Isra Mi'raj ini ya Pak, yang dari suruh Allahnya 50 waktu itu Pak. Nah kok aneh gitu Pak, Allah itu ditawar sampai 5 gitu Pak, 5 waktu. Jadi unik sekali Pak di sini. Gimana Pak kita menanggapi soal gini, Allah bisa ditawar Pak jadi 5 waktu itu Pak. Terima kasih, itu aja Pak. Ya, tentang sholat maksudnya. Iya betul itu. Itu. Nah itu kan salah satu ujian buat Nabi kita. Makanya ayat Al-Qur'annya jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Bisa saja Allah bikin redaksi Subhanalladzi asra bi Muhammad, bisa aja maha suci Allah yang telah menjalankan seorang Muhammad. Tapi kenapa pakai kata-kata abdi? Bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya. Artinya apa? Allah pengen ngasih tahu kepada kita, yang disebut hambaku begini nih, yang digojlok mentalnya udah kuat, ini begini. Artinya apa? Pengen menunjukkan nih Nabi Muhammad seorang hambaku, berarti diakui Rasulullah sebagai hamba. Kalau kita hamba, bukan hamba, semua kita nih hamba. Kata siapa? Kata kita, bener kan? Kalau kata kita berarti ngaku. Yang namanya ngaku boleh, tapi Rasulullah diakui. Kita kenal nggak sama Bapak Jokowi? Kenal nggak? Kenal kan? Kenal. Pak Jokowi kira-kira kenal gak sama kita? Nah itu dia permasalahannya. Ini kalau ngaku murah, tapi diakui mahal. Allah ingin menunjukkan buat kita bahwa ini nih, Nabi Muhammad adalah hambaku. Ditempa mentalnya, digojlok, lahir ke dunia nggak kenal muka bapak, diurus sama emak, dapat 2 tahun, meninggal lagi emaknya, umur 8 tahun ngangon kambing, umur 12 tahun dagang. Luar biasa perjuangannya, luar biasa. Nah ini Isra Mi'raj. Sebelum kejadian Isra Mi'raj, Rasulullah diuji lagi. Apa ujiannya? Istri beliau Siti Khadijah meninggal. Siapa lagi? Pamannya Rasulullah meninggal. Maka ada sejarah disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Semuanya, paman meninggal tercinta, istri tercinta meninggal, Rasulullah diboikot, diusir dari kampung, jajah mentalnya, fisiknya, semuanya bang. Ini ujian. Makanya Rasulullah itu skenarionya Allah menguji bagaimana nih kekuatan sabarnya Rasulullah. Dari 50 sengaja mondar mandir, itulah perjuangan. Artinya apa? Bisa saja Allah ngasih wahyu langsung aja nih, Nabi Muhammad Quran buat lu. Kenapa Rasulullah dapat wahyu melalui malaikat Jibril? Itulah perlunya usaha, bukan timbal enak doang. Lah yang namanya usaha hidup ya nggak bertebar onak dan duri, cobaan, godaan, banyak rintangan. Itu manusiawi, pelajaran buat kita. Bagi Allah gampang, nggak perlu panggil. Ketemu Isra Mi'raj, lah nih sholat, nih Nabi Muhammad wahyu, bisa aja langsung. Tapi Rasulullah dengan pakai wahyu, dengan pakai panggilan dari Allah, berarti pelajaran. Diuji, digolok, dihina, dicaci maki, diteror, di mentalnya, fisiknya diuji dengan semuanya. Itu semuanya merupakan ujian. Jadi manusiawinya sama, tapi Rasulullah bukan sembarang manusia. Itulah bang, artinya buat pelajaran buat kita.
hidup bukan hanya simsalabim abrah kedabrah langsung enak, tapi perlu perjuangan. Itu